Ini ada satu pertanyaan dari rekan kita, Mas Rohman dari Wonosari, Yogyakarta. Nah, Mbah Nun, pernah saya dengar pernyataan bahwa orang kaya dan atau orang miskin itu sebenarnya itu pawaan. Pawaan itu apa ya? Bakat atau seperti itu. Nah, Jawa apakah prejengan gitu kalau Jawa Timur? Apakah kalau kita ini orang miskin terus berusaha supaya menjadi orang yang cukup itu tidak bisa karena kita sudah pawaan tadi itu. Kok saya susah sekali beranjak dari miskin menuju cukup saja. Ini Mas Rohman ini. Saya kira pawaan atau prejengan atau ono wong pantes ora pantes gitu. Jadi wong sing ra ini pancen pantese sugih. Ono sing wong, ono sing pantese sugih ning melarat ya ono. Ono sing pantese iki ming tukang parkir jebul dhek konglomerat ya ono. Jadi saya kira tidak bisa dijadikan pedoman. Pawaan itu indikator luar yang sangat lemah. Indikator yang lemah. Yang lemah. Jadi kan kalau kita cari agak lebih dalam kan ada watak, ada ya ada kepribadian. Kalau kepribadian berarti kan ada susunan potensi di dalam diri seseorang yang tonjolan untuk berkemampuan dagang itu tinggi gitu ya misalnya. Dan ada yang apa namanya memang secara genetika dia memang turun temurun dia terbiasa di keluarganya itu berdagang sehingga menjadi orang kaya, kemudian habitatnya. Tapi itu semua bukan pedoman inti dari kehidupan. Sebab nanti setelah prejengan, setelah watak, setelah kepribadian, setelah bakat, ada nasib juga. Oke. Dan nasib juga watak, itu kepribadian dan masih ada nasib. Iya. Dan nasib ini kan yang paling misterius, yang paling tidak bisa di breakdown, yang tidak bisa dirumuskan. Gitu. Jadi ada orang yang wajahnya juga tidak prejengan pengusaha, tapi dia punya nasib baik. Ketika dulu terjadi inflasi rupiah, dia nyimpen dolar, terus dalam waktu 2 minggu dolarnya naiknya sampai 15.000 rupiah per 1 dolar, sehingga dia tiba-tiba menjadi sangat kaya. Kemudian dia pelan-pelan jadi konglomerat dan sampai sekarang terkenal sebagai konglomerat. Kalau dilihat wajahnya ya enggak pawaan juga sebenarnya gitu. Jadi pawaan itu bisa juga digaduk-gaduk sebagai pawaan cocok karo sugih karo running janjane tidak mendasar. Yang nomor 1 mendasar adalah kemampuan Anda untuk memanage hidup Anda. Oh, kemampuan memanage hidup Anda. Iya dong. Jadi yang nomor 1 tetap itu. Jadi kalau kembali ke pawaan tadi itu barangkali bisa dikatakan bahwa kesimpulan tentang pawaan itu adalah semacam pengamatan yang terburu-buru penyimpulannya gitu ya Mbak ya, atau ya itu kan kuwi sawang sinawang. Itu kan cuman fakta-fakta permukaan indikatif, itu clue aja, itu kan apa indikator aja itu. Tapi dia tidak menjadi pedoman utama. Jadi Mas Rohman, saya kira saya dan teman-teman pun sepakat dengan yang disampaikan Mbah Nun. Jadi bukan soal pawaan, tapi yang lebih utama dan mendasar adalah kemampuan dan kebenaran kita di dalam memanage hidup kita. Kata pawaan itu Mas Helmi hanya muncul di dalam obrolan humor. Orang mungkin di dalam susunan ilmu pengetahuan, agama, syariat, ilmu hitung dagang, terus ada kata pawaan, enggak ada. Pawaan itu kan muncul mergo ngobrol. Acan kuwi raimu pawaan kere gitu kan paling itu ya. Itu pasti karena kasih sayang budaya dan bukan karena ilmu gitu. Jadi kata pawaan itu adalah kosakata budaya di dalam situasi humor dan sudah cinta satu sama lain. Mek ora kan mesu kuwi. Hoax. Iya, oke. Terima kasih Mbah Nun dan Mas Rohman. Sekali lagi jawaban Mbah Nun saya kira cukup jelas, yaitu kemampuan atau kebenaran kita di dalam mengelola hidup kita, memanage hidup kita, bukan pada pawaan. Jadi pawaan itu lebih ke obrolan santai di cakro.